sang protagonis, sesepuh berjanggut hijau, yang percaya pada prinsip memusnahkan rumput hingga ke akarnya, memutuskan untuk melancarkan satu pukulan untuk menghancurkan tubuh Zhuo Fan. Namun, sebelum dia sempat bertindak, dia sudah ditendang mental, secara resmi mengakhiri kisah cintanya. Yang datang adalah Yelin, cinta sejatinya Zhuo Fan. Orang-orang dari sekte anjing hidup langit dan bumi masih mencoba berpura-pura bahwa mereka bertindak atas nama surga untuk memberantas kejahatan. Tapi Yelin mengutuk mereka habis-habisan. Kemudian, pemuda itu memuntahkan seberkas api emas, langsung membakar anggota sekte anjing hidup langit dan bumi yang tersisa menjadi abu. Dari kejauhan, Chu Qingcheng dan kelompoknya juga menyaksikan keributan besar itu. Chu Qingcheng tercekat, menangis, tahu bahwa Zhuo Fan mungkin tamat kali ini. Zhuo Fan berteriak keras, dan Chu Qingcheng berbalik, ingin terbang kembali ke tempat itu. Tapi dia ditarik kembali oleh Sui Ruohua, yang berkata, "Qingcheng, apa kau gila? Api di sana begitu besar. Kalau kau masuk, kau pasti akan mati. Aku tidak peduli." Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya dengan ganas. Chu Qingcheng tanpa kehilangan akal sehatnya, berteriak tragis dan berjuang untuk melepaskan diri. Tanpa pilihan lain, Sui Ruohua lalu memukul lehernya dengan keras, menyebabkan Chu Qingcheng pingsan. Mereka memandangi kobaran api yang membumbung tinggi, lalu ke Chu Qingcheng yang tidak sadarkan diri, air mata masih mengalir tanpa henti. Semua dari mereka menghela napas tak berdaya. Mereka belum pernah melihat wanita muda yang anggun dan bermartabat ini menunjukkan sisi liar seperti itu, yang menunjukkan betapa dalamnya perasaannya terhadap Zhuo Fan. Dengan hati yang sakit, Dan memandang Chu Qingcheng dengan penyesalan, lalu berbalik ke Sui Ruohua dan bertanya pelan, "Kakak Ruohua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Sui Ruohua menjawab, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Bawa Qingcheng ke istana naga kembar. Hanya di sana kita akan aman. Tapi bagaimana dengan kakak Zhuo?" Dan tercekat, bertanya lagi. Memutar kepalanya untuk melihat api yang berkobar, Sui Ruohua menghela napas tak berdaya dan menjawab, "Api sebesar itu jarang terlihat di dunia. Kita juga tak berdaya. Kita hanya bisa berharap dia memiliki penampilan surgawi yang baik hati." Tapi, melihat lautan api sekali lagi, Sui Ruohua menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tertawa pahit, matanya dipenuhi kesedihan. Melihat ini, Dan juga menundukkan kepalanya, diam-diam meneteskan air mata. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu jelas bahwa di bawah kekuatan mengerikan seperti itu, Zhuo Fan mungkin tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Setelah itu, keduanya, dengan kesedihan di hati, membawa Chu Qingcheng dan melanjutkan perjalanan menuju istana naga kembar. Pada saat yang sama, di kota Fenglin, di keluarga Luo, Xuang milik Zhuo Fan sedang tidur nyenyak di tempat tidur ketika dia tiba-tiba tersentak bangun, duduk dan berteriak keras, dahinya basah oleh keringat dingin. Di matanya, cahaya menghilang seperti meteor, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Gema di malam hari bergema di sekeliling, menyebar ke setiap sudut kediaman keluarga Luo. Dengan suara kriak pelan, pintu kamar didorong perlahan, dan langkah kaki tergesa-gesa terdengar saat Luo Yunxiang dan kelompok Luo Yunhai bergegas masuk ke kamarnya. Melihat ini, Luo Yunxiang tidak bisa menahan diri untuk duduk di tepi tempat tidur dan bertanya dengan cemas, "Xuang ada apa? Mengapa kau mengumpulkan semua kekuatan kultivasimu dan berteriak keras, menakuti semua orang di keluarga? Apa sebenarnya yang terjadi?" Bibirnya bergetar, Xuang tiba-tiba tercekat dan terisak, "Kakak Yunxiang, Zhuo Fan. Dia sudah mati." Mendengar kata-kata itu, Luo Yunxiang dan yang lainnya membekuk kaget, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Luo Yunhai berkata tidak percaya, "Kakak Xuang apa yang kau impikan? Bukankah dia menikah dengan Tuan Istana Chu dan menjadi master sekte Kaisar Iblis? Dia seharusnya hidup sangat baik sekarang, bagaimana mungkin dia?" Perlahan menggelengkan kepalanya, Xuang menunduk dan merintih, Aku juga tidak tahu. Hanya saja aku melihat. Aku benar-benar melihat Zhuo Fan." Adegan Zhuo Fan jatuh di genangan darah, dan kemudian dilahap oleh api kuning keemasan. Mendengar ini, Luo Yunxiang tidak bisa lagi berdiri tegak. Dia terhuyung dan jatuh, dan Luo Yunhai dengan cepat menopang adiknya, yang tergila-gila pada Zhuo Fan. Dengan lembut mengelus kumisnya, Leng Wuchang berdiri di samping, merenung dengan hati-hati, lalu berkata dengan serius, "Patriark, Nona muda Xuang adalah orang suci kekaisaran, terampil dalam membaca takdir surgawi. Meskipun pelayan Zhuo tidak terikat oleh takdir, firasat semacam ini tidak datang tanpa alasan. Sepertinya prediksiku benar." Pihak lain memang bertindak terlalu cepat, kan? Matanya menyipit, Luo Yunhai merenung sejenak. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan berteriak keras, "Penjaga! Cepat kirim mata-mata untuk menyelidiki pergerakan sekte Kaisar Iblis dan segera laporkan kembali." Di luar kamar, suara ya tiba-tiba terdengar. Adegan beralih ke lokasi lain. Tok, tok, tok. Di sebuah ruang rahasia yang gelap, hanya beberapa lampu minyak redup yang diletakkan di kedua sisi menerangi dinding batu di sekelilingnya. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua dengan pipi cekung, tidak lain adalah Tetua Agung Yuan, sedang duduk bersila dalam meditasi dengan mata terpejam. Saat itu, serangkaian ketukan terdengar dari luar. Suara-suara mendesak itu mengganggu kondisi meditasi Tetua Yuan. Ki sejatinya sedikit berhenti, dan Tetua Yuan tanpa sadar perlahan membuka matanya, bertanya dengan dingin, "Siapa yang mengetuk?" Dari luar pintu terdengar suara yang familiar, penuh hormat dan sopan. "Guru, ini muridmu." Muridmu datang untuk menyapa. Tetua Yuan mengangguk sedikit, senyum samar muncul di matanya, dan berkata, "Jika tidak ada apa-apa, kau tidak akan datang ke aula 3 harta karun. Wuyu, kali ini kau bukan hanya datang untuk menyapaku, kan?" Xie Wuyue menjawab, "Guru,
Anda salah paham. Murid Anda tidak memiliki niat seperti itu. Tetua Yuan tidak bisa menahan diri untuk terkekeh pelan, menghela napas sedikit sebelum melambaikan tangannya dan berkata, HMPH, kau bukan orang yang sesederhana itu. Bicaralah, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Xie Weiwei menjawab, hahaha, guru, mohon jangan tersinggung. Selama ratusan tahun, saya telah menjadi kepala sekte, selalu menjunjung tinggi etika dan aturan sekte. Sekarang, datang untuk menyapa guru memang sedikit tidak nyaman. Sekarang murid Anda telah melepaskan posisi master sekte dan tidak lagi memikul tanggung jawab sekte, saya tentu ingin memenuhi tugas bakti saya dan melunasi hutang budi yang terkumpul selama ratusan tahun. Tetua Yuan merenung. Baiklah, masuklah kreak, pintu didorong terbuka, dan Xie Weiwei perlahan melangkah masuk, senyum samar di wajahnya. Berjalan mendekati Tetua Yuan, dia membungkuk, bersujud 3 kali, lalu berkata, Guru, murid Anda datang untuk menyapa Anda sebagai murid yang pengertian ekspresi hormat yang tulus muncul di wajah Xie Weiwei. Tetua Yuan bertanya, sekarang, ada apa? Langsung saja ke intinya. Merenung sejenak, Xie Weiwei memandang dalam-dalam ke Tetua Yuan, lalu tidak bisa menahan diri untuk terkekeh, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, memang, semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Pikiran murid Anda pada akhirnya tidak bisa lepas dari mata tajam guru. Melapor kepada guru, murid Anda telah merenungkan ajaran Anda dari sebulan yang lalu. Saya berharap guru akan memberi murid Anda kesempatan untuk memulai kembali. Tetua Yuan menyipitkan matanya, melemparkan tatapan dingin ke arahnya, dan berkata, kau masih ingin menjadi master sekte. Sambil tersenyum dan mengangguk, Xie Weiwei berbicara seolah itu adalah hal yang wajar, tepat sekali. Ada pepatah, sebuah negara tidak bisa tanpa raja sehari, dan sebuah sekte tidak bisa tanpa master sehari. Zuo Fen baru saja menjadi master sekte ketika dia dipanggil ke Istana Naga Kembar untuk berkultivasi, meninggalkan sekte sebesar itu tanpa kepala. Jika dia pergi sehari, atau bahkan 10 hari, itu tidak masalah. Tapi dia bermaksud tinggal di sana selama puluhan tahun. Selama periode ini, urusan sekte, besar dan kecil, menumpuk seperti gunung. Jika tidak ada master sekte untuk mengawasi mereka, bukankah urusan internal akan kacau? Tetua Yuan segera memotong, kau bisa tenang. Aku di sini, dan selain itu, ada beberapa tetua lain yang membantu. Apa masalahnya? Xie Weiwei berkata, Guru, Anda adalah tetua agung sekte, dan Anda telah memegang kekuasaan untuk menangani urusan sekte atas nama master sekte begitu lama. Saya khawatir itu mungkin sedikit tidak adil dan tidak benar jika ini berlanjut terlalu lama. Saya khawatir orang lain akan berbicara buruk, mengatakan bahwa tetua agung ingin melanggar aturan sekte yang berusia ribuan tahun, melangkahi wewenang Anda dan bertindak atas nama orang lain, merencanakan posisi master sekte. Alis tetua Yuan berkerut, dan dia melemparkan tatapan dingin ke arah Xie Weiwei. Berteriak keras, siapa yang berani mengucapkan omong kosong seperti itu? Xie Weiwei buru-buru menundukkan kepalanya dan dengan rendah hati berkata, murid Anda tentu tidak akan berani berspekulasi sembarangan tentang guru. Saya hanya takut orang lain mungkin bergosip, merusak reputasi guru. Adapun tetua-tetua lainnya, mereka selalu berselisih satu sama lain. Saat ini, mereka tunduk kepada Anda dan tidak berani mengeluh, tetapi apa yang terjadi di masa depan sulit dikatakan. Mereka semua adalah tetua. Jika Anda bisa menangani urusan sekte besar, bukankah mereka juga akan menginginkannya? Oleh karena itu, dari aturan sekte kita yang berusia ribuan tahun, apapun bisa dihapuskan, termasuk jarak antara kekasih pria dan wanita, tetapi hanya posisi master sekte yang sama sekali tidak bisa dihapuskan. Jika tidak, moral sekte akan tidak stabil, dan konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Tanpa sadar mendengus marah, Tetua Yuan tiba-tiba berdiri, dengan kuat mengibaskan lengan bajunya, dan berteriak keras, HMPH. Siapa yang ingin melangkahi wewenang master sekte dan merebut posisi? Saya jujur dan terhormat. Saya hanya mengurus urusan sekte untuk Zuo Fen selama beberapa dekade. Ketika dia kembali, saya akan segera menyerahkan kembali wewenang kepadanya agar dia bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai master sekte. Ekspresinya sedikit berubah, wajah Xie Weiwei menggelap, dan dia berkata dengan dingin, Guru, Anda terlalu kejam. Guru lebih suka menunggu dia kembali dan menyerahkan wewenang kepadanya daripada membiarkan saya mengurus urusan sekte selama beberapa dekade ini. Guru tidak mau memberi saya kesempatan. Saya jamin dalam beberapa dekade ini, saya bisa memenangkan hati orang-orang. Saat dia kembali, tidak akan ada yang mau mengikutinya lagi, membuat pikiran semua orang hanya tertuju pada satu master sekte, yaitu saya, Xie Weiwei. Ekspresi kecewa terlintas di matanya, dan Tetua Yuan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Menghela napas, Weiwei, kamu benar-benar belum merenungkan dirimu dengan baik. Mengumpulkan hati orang hanyalah sarana, tetapi di balik sarana ini ada kata dao. Karena ada dao, orang-orang bersedia mengikuti. Jika tidak, bahkan jika kamu bisa memenangkan hati dalam jangka pendek, itu akan cepat hancur. Tunggu sampai kamu memahami dao ini, temukan dao di hatimu, lalu datang dan bicarakan tentang posisi master sekte denganku. Mengambil napas dalam-dalam, kilatan dingin melintas di mata Xie Weiwei. Mengepalkan tinjunya, dia menggertakkan giginya dan berkata, Dao HMPH.